Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yahya dengan NIM 121460070 dengan rekan kelompok saya bernama Raka dengan Hadi. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan program C++ kami dengan membuat sebuah program pembelian tiket kereta api. Baik, sebelumnya program kali ini tentunya untuk memenuhi tugas besar PKS 2 dengan ketentuan dan syarat yang berlaku seperti tema program yang diusulkan harus berkaitan dengan program studi masing-masing dan tentunya dengan menerapkan konsep percabangan, perulangan, dan array di dalam satu program. Untuk yang pertama kita masukkan dari include, usestream, hingga integer main. Itu merupakan sintaks dasar bahasa pemrograman C++. Untuk yang pertama menggunakan konstanta integer, yang mana konstanta integer fungsi dari variabel ini adalah memberikan nilai atau variabel pada bahasa C dan C++, di mana nilai yang telah diberikan tersebut tidak dapat dimodifikasi atau dilakukan perubahan nilai ketika telah didefinisikan. Konstanta adalah nilai tetap pada sebuah program. Dan juga menggunakan konstanta char, yaitu untuk menyimpan satu digit karakter, angka ataupun huruf. Oke, selanjutnya menggunakan do while. Do while yaitu sama seperti while, melakukan perulangan walaupun belum diketahui jumlahnya. Instruksi akan dijalankan lebih dahulu, kemudian dilakukan pengecekan kondisi. Apabila masih bernilai true, maka looping akan terus berlanjut. Terus selanjutnya, maksud dari integer di depan main adalah jenis tipe data yang akan dikembalikan nilainya kembali. Selanjutnya menggunakan double, yaitu tipe data sama seperti float, namun double memiliki ukuran penyimpanan yang lebih besar dibandingkan float. Di dalam fungsi main wajib kamu sertakan return 0, artinya fungsi main akan mengembalikan nilai 0 setelah dieksekusi. Nah, setelah yang tadi dipaparkan oleh Yahya, kita akan memasukkan perintah cout yang dipakai untuk menampilkan teks di layar, yakni salah satu bentuk output. Nah, yang dimana kita akan memasukkan cout selamat datang di program pembelian tiket dan juga cout pilihan stasiun. Setelah kita memasukkan pilihan stasiun tujuan, kita akan menuliskan input integer untuk stasiun yang akan dipilih, yaitu minimal memilih nomor 1 dan maksimal memilih nomor 3. Lalu kita akan masukkan jumlah penumpang, di mana kita akan menuliskan input integer untuk jumlah penumpang, yaitu dari 1 sampai sebanyak maksimal penumpang, sebanyak 4. Nah, lalu kita akan masukkan jumlah lansia dan anak. Kita akan menuliskan input integer untuk jumlah penumpang lansia dan anak, yaitu dari 0 sampai jumlah penumpang yang akan diinput. Setelah menginput jumlah penumpang, kita akan menginput jumlah penumpang dewasa, yaitu hasil dari jumlah penumpang dikurangi dengan jumlah lansia dan anak. Setelah menginputkan jumlah penumpang, kita akan menginputkan lagi untuk memilih jenis kereta yang akan kita pilih, yaitu memilih nomor 1 dan maksimal memilih nomor 3. Setelah menginputkan pilihan jenis kereta, kita akan menginputkan lagi untuk memilih jam keberangkatan kereta yang akan dipilih, yaitu dengan minimal memilih nomor 1 dan maksimal memilih nomor 4. Setelah memasukkan input stasiun tujuan, jumlah penumpang, jenis kereta, serta jam keberangkatan kereta, kita akan memasukkan nama masing-masing penumpang. Pertama, kita gunakan fungsi chain ignore, di mana ini digunakan untuk mengabaikan atau menghapus satu atau lebih karakter supaya tidak termakan input sebelumnya. Dan setelah itu, kita menggunakan for untuk pernyataan pengulangan yang dikhususkan untuk pengulangan yang secara tepat mengetahui beberapa kali pengulangan yang akan terjadi. Setelah itu, kondisi if else. Nah, kondisi if else ini adalah sebuah struktur logika pemrograman yang didapat dengan cara menyambung beberapa perintah if else menjadi sebuah kesatuan. Nah, jika kondisi pertama tidak terpenuhi atau bernilai false atau salah, maka kode program akan lanjut ke kondisi if di bawahnya. Nah,
setelah penggunaan kondisi if else tadi, kita akan menggunakan perintah getLine yang sama dengan strings, yaitu untuk mendeklarasikan sebuah array yang kita buat. Nah, selanjutnya adalah penggunaan switch case, di mana switch case ini berguna untuk pengambilan keputusan yang melibatkan sejumlah atau banyaknya alternatif. Selanjutnya adalah hasil switch case-nya yang bisa kita lihat sebagai berikut. Pertama adalah total tarif dewasa sama dengan jumlah dewasa dikali tarif dasar, dan tidak lupa menambahkan titik koma di belakangnya. Lalu yang kedua yaitu total tarif lansia dan anak sama dengan jumlah lansia dan anak dikali tarif dasar. Lalu yang ketiga adalah total tarif sama dengan total tarif dewasa ditambah total tarif lansia dan anak. Lalu berikutnya kita akan memasukkan cout atau console out yang berfungsi untuk menampilkan teks ke layar seperti berikut. Setelah itu, kita menggunakan percabangan if. Untuk metode pembayarannya diawali dengan menambahkan cout. Setelah itu, menambahkan string yang berfungsi menampung kumpulan-kumpulan karakter. Setelah itu dilanjutkan dengan pengulangan for yang dikhususkan untuk pengulangan secara tepat. Dan selanjutnya kembali masukkan if dengan variabel i lebih besar dari jumlah dewasa yang akan memunculkan cout yang menjelaskan data tiket secara detail, dan program pun selesai. Terima kasih. Setelah kita klik run pada source code program yang kita buat tadi, maka source code tadi akan menampilkan sebuah program aplikasi yang kita buat. Dan program akan menampilkan pertama kalinya sebagai berikut. Kita sebagai user harus menginputkan arahan dari program aplikasi yang kita buat dan kita tentukan sendiri. Nah, setelah seperti ini, kita akan memilih pertama kali yaitu pilih stasiun tujuan. Semisalnya kita masukin pilihan Yogyakarta yaitu dengan nomor 1. Nah, setelah itu masukkan jumlah penumpang. Untuk jumlah penumpang maksimal 4, kita akan membuat jumlah penumpang yaitu sebanyak 4. Lalu masukkan jumlah lansia dan anak. Nah, jumlah lansia dan anak ini berada pada jumlah 4 penumpang tadi. Kita masukkan sebanyak 2. Nah, setelah itu kita pilih jenis kereta yang akan kita pilih. Misalnya kita memilih ekonomi premium yaitu dengan nomor 2. Nah, setelah itu kita pilih jam keberangkatan kereta yaitu pada pukul 17.20 nomor 3. Lalu masukkan nama penumpang pertama yaitu penumpang dewasa. Kita masukkan semisalnya ya penumpang dewasa kedua Raka. Oke. Penumpang ketiga lansia dan anak. Misalnya Denny. Dan penumpang keempat yaitu lansia dan anak lagi. Misalnya Putri. Oke. Dan akan muncul sebuah rincian harga tiket total dari semua jumlah tiket yang akan dipesan. Setelah itu kita akan memilih metode pembayaran. Semisal kita akan memilih debit. Nah, langsung muncul terima kasih pembelian tiket Anda berhasil. Dan tekan enter untuk mencetak bukti reservasi tiket kereta. Lalu akan muncul seperti di bawah ini. Di sini akan muncul untuk setiap nama pembelian tiket kereta.